Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi pada pengajian rutin malam Jumat atau Jumat malam, maaf. Persis seperti Jumat malam sebelum Ramadan, kita usahakan supaya kita bisa istiqomah untuk melakukan pengajian, untuk menyelenggarakan pengajian dan menghadiri pengajian. Karena pada saat bulan Ramadan full itu tidak ada pengajian Jumat malam, tetapi pengajiannya rutin hampir setiap hari. Nah, kita sudah break beberapa saat Jumatnya dan insya Allah kita mulai istiqomah lagi untuk kita adakan secara rutin. Dan Jumat lalu kita sudah pengajian perdana dengan Ustadz Anto. Insya Allah pada malam hari ini kita juga akan lanjutkan dengan pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Gun-Gun. Dan materi yang sudah Ustadz Gun-Gun share kepada kita pada malam-malam Jumat sebelum Ramadan adalah materi terkait dengan Al-Hikam Ibnu Athaillah, dan beliau insya Allah akan melanjutkan kajian Al-Hikam Ibnu Athaillah pada malam hari ini insya Allah. Seperti biasanya nanti kalau ada waktu kita akan lanjutkan dengan dialog. Nah, untuk itu biar waktunya bisa kita save untuk belajar bersama-sama, maka selanjutnya waktu saya berikan kepada Ustadz Gun-Gun. Silahkan Pak Gun-Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, puji dan syukur milik Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis Jumat malam ini. Mudah-mudahan setiap gerak langkah kita di malam hari ini menjadi penggugur dosa bagi setiap kesalahan kita, baik yang sengaja kita kerjakan ataupun yang khilaf kita kerjakan. Dan semoga menjadi catatan amal soleh nanti di yaumil akhir yang bisa memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, hampir sebulan kita meninggalkan Ramadan. Sebulan lamanya kita ditempa, dibimbing, ditarbiyah pada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan lah kita sepertinya menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Tapi wallahu alam, apakah kita menjadi orang-orang yang faizun? Apakah kita menjadi orang-orang yang pantas menang? Atau hanya sekedar menjadi orang-orang Ramadhanian, orang-orang yang hanya soleh di bulan Ramadan. Kemudian setelah keluar dari bulan Ramadan, kita susah sekali untuk memulai kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan pada bulan Ramadan. Makanya kata Allah mengumpamakan bahwa ketika kita keluar dari bulan Ramadan, ihzar an takuna kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwah ankasa, kata Allah. Kalian setelah keluar dari bulan Ramadan, ihzar, hindarilah. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang diumpamakan oleh Allah perempuan-perempuan yang memintal benang, kemudian setelah benang itu tertata rapi, setelah benang itu terpintal rapi, kemudian dicerai beraikannya kembali gitu. Sayang sekali kata Allah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita telah dibina oleh Allah selama sebulan penuh, telah dibimbing oleh Allah sebulan penuh, tapi untuk memulai kesolehan kembali setelahnya kita begitu susah, kita begitu sulit. Itu sama seperti
perempuan-perempuan yang memintal benang, setelah pintalan benang itu tersusun rapi, setelah pintalan benang itu tergulung begitu indah, kemudian dicerai beraikannya kembali. Itu sama seperti orang-orang yang ketika dia soleh di bulan Ramadan, tapi setelah keluar dari bulan Ramadan dia lupa atas amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Nah, makanya semoga Allah memberikan keistiqomahan buat kita semua. Semoga Allah memberikan mudawamah dalam amalan kita, walaupun amalan kita itu sebenarnya tidak seberapa, walaupun amalan kita itu dianggap sepele, tapi kita dawam mengerjakannya. Kita istiqomah mengerjakannya, karena sesungguhnya Allah sangat menyenangi, sangat mencintai orang-orang yang dawam dalam beramal. Nah, langkah kita ke masjid ini sebagai thalabul ilmi, mudah-mudahan salah satu bentuk mudawamah kita dalam beramal soleh. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kita coba kembali lagi ke kitabnya Ibnu Athaillah, salah seorang ahli hikmah yang kata-katanya begitu indah, begitu memukau, tapi kadang sulit untuk dimengerti. Ada hikmah, kata Ibnu Athaillah, beliau mengatakan bahwa la yakunu ta'akhkhara amadal ata ma'al ilhah fid du'a mujiban liya'sika fa huwa dhamanu lakal ijabah fima yakhtara laka la fima takhtara li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fal waqtul ladzi turid. Kata Ibnu Athaillah, la yakun ta'akhkhulul amadil ata ma'al ilhah. Janganlah ma'al ilhah fid du'a mujiban liya'sika. Jangan sampai keterlambatan, jangan sampai ijabah yang Allah berikan kepada kalian atas doa-doa yang telah kalian panjatkan kepada Allah, itu membuat kalian putus asa. Itu kata Ibnu Athaillah. Jadi kata Ibnu Athaillah, jangan pernah kalian itu putus asa, jangan pernah kalian itu putus harapan atas doa-doa yang telah engkau panjatkan kepada Allah secara sungguh-sungguh, tapi kemudian Allah belum memberikan ijabah terhadap doa-doa tersebut. Kemudian kata Ibnu Athaillah, fahuwa dhamina laka al-ijabah fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsika fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Ini begitu indah kata-kata ini. Kata Ibnu Athaillah, sebab Allah menjamin untuk menerima doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsika. Karena sesungguhnya Allah akan mengijabah doa tersebut atas pilihannya. Jadi Allah itu akan mengijabah doa-doa tersebut atas pilihannya, atas kehendaknya. La fima takhtaru li nafsika, bukan atas pilihan hambanya. Gitu. Jadi kata Ibnu Athaillah, la takun, kalian jangan pernah putus asa kalau sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian Allah belum mengijabahnya. Kata Ibnu Athaillah, sesungguhnya Allah telah menjamin akan mengijabah setiap doa hambanya sesuai dengan pilihan Allah, bukan pilihan hambanya. Nah, makanya sesungguhnya hamba yang baik, hamba yang soleh, itu senantiasa berhusnuzon kepada Allah, bahwa kalau dia berdoa pasti akan diijabah, dan ijabah yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan pilihan Allah, jangan disesuaikan dengan pilihan kita, gitu. Itu kata Ibnu Athaillah, wa fil waqtil ladzi yurid, dan diberikan pada waktu yang Allah anggap baik. La fil waqtil ladzi turid, bukan sesuai waktu yang engkau inginkan, gitu. Jadi kata Ibnu Athaillah, kalau kalian meminta sesuatu, jangan kau itu menginginkan pada hari ini aku ingin diberikan ini. Jangan. Karena belum tentu hari itu hari yang terbaik menurut Allah. Dan boleh jadi apa yang engkau minta itu bukan sesuatu yang baik buat engkau. Makanya kata Ibnu Athaillah sekali lagi, fahuwa dhamanul lakal ijabah fima yakhtaro laka. Karena sesungguhnya Allah akan mengijabah
setiap hamba-hamba yang soleh sesuai dengan pilihan Allah. Jadi Allah tidak akan mengijabah doa orang-orang yang soleh sesuai dengan pilihan hamba-hamba tersebut. Gitu. Paham nggak? Jadi kalau saya meminta rumah misalkan seharga 3 miliar, Allah tidak mengijabahnya. Kenapa? Karena itu pilihan saya. Kenapa Allah tidak pernah mengijabah? Saya ingin punya rumah seharga 3M misalkan. Tetapi Allah tidak pernah mengijabah doa saya. Ternyata Allah tahu pilihan yang terbaik Allah itu adalah rumah seharga 7 miliar. Nah itu kan, itu pilihan Allah. Harus seperti itu, jadi harus yakin. Harus yakin. Jadi Allah itu akan memberikan, akan mengijabah doa hamba yang soleh sesuai dengan pilihan Allah, bukan sesuai dengan pilihan hambanya. Banyak orang-orang yang berdoa meminta jodoh. Ya Allah, kenapa saya tidak berikan jodoh gitu kan? Kenapa saya belum mendapatkan jodoh? Udah gitu kata Allah, ya kamu mah belum saatnya gitu kan. Nah jadi Allah itu nanti akan memberikan tepat pada waktunya gitu. Tepat pada waktunya. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa apa yang kita minta itu baik buat kita. Kata Ibnu Ajibah, "I'lam, ketahuilah, anna min asma'ihi ta'ala al-qayyum." Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat qayyum. Qayyum itu apa? Berdiri sendiri, independen, gitu ya. Wa huwa mubalaghah fil qiyam. Faqad qama ta'ala bi amri khalqihi min arsyihi ila firashihi. Wa ayyin li kulli mazahara waqtan mahdudan wa ajalan ma'luman wa li kulli wahidin syakalan ma'luman wa rizqan maqsuman. Nah, Allah itu memiliki sifat al-qayyum, berdiri sendiri. Allah itu tidak membutuhkan apapun. Allah itu tidak tergantung dengan sesuatu pun. Nah, kalau Allah qayyum, maka kita yang bergantung kepada Allah. Gitu. Sama ketika kita ingin berteduh, ada sebuah pohon yang besar. Pohon tidak membutuhkan kita supaya kita berteduh di pohon tersebut. Karena kita tidak bisa mengambil manfaat, karena pohon tidak bisa mengambil manfaat dari kita yang berteduh. Tapi kitalah yang membutuhkan pohon untuk berteduh. Itulah Allah. Allah tidak membutuhkan kita, gitu kan? Tapi kita yang membutuhkan Allah. Kata Allah, sesungguhnya setiap yang ada itu ada waktunya dan ada ajalnya. Ajalnya sudah diketahui. Kapan masjid ini terganti dengan masjid yang lebih besar, misalkan. Itu ada waktunya. Kata Pak Awad, make doa brother. Iya, karena doa bisa merubah sesuatu yang menurut logika kita mustahil bin mustahal. Itu bisa berubah dengan doa, gitu. Dengan doa semuanya bisa berubah. Wa ajalan ma'luman, dan dan setiap ajalnya, segala sesuatu itu ada waktunya. Bakalan diketahui kapan ajalnya, gitu. Walikuli wahidin syakalan ma'luman. Warizqan maksuman, dan setiap rizki manusia itu sudah diatur, sudah ada tempatnya. Cuma masalahnya tinggal kitanya yang harus mencari. Bukan berarti diam saja sudah diatur, diam saja nanti juga datang sendiri. Nah, bukan begitu. Allah sudah menyimpan rizki yang begitu banyak. Istilahnya moal pahili-hili, tidak akan tertukar rizki saya dengan rizki Pak Ostra, misalnya tidak akan tertukar. Tinggal kita mencarinya, tinggal kita bergantung kepada Allah, gitu kan? Pasti Allah akan memberikannya. Nah, tapi rizki yang kita minta itu kalau kitanya soleh, Allah yang akan memilihkannya buat kita, bukan kita yang memilih untuk kebaikan kita. Karena apa yang kita minta belum tentu baik buat kita. Fa idza ta'allaqa qalbaka bihajatin min hawaijid dunya wal akhirah. Kalau seandainya hati kita itu tergantung atas hajat-hajat dunia, kalau hati kita itu tergantung terhadap kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirah, farji' ila wa'dallah. Kita harus merujuk kembali kepada janji-janji Allah.
Waqna bi ilmillah, dan kita harus qanaah dengan ilmu Allah. Maksudnya apa? Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Man yuridul harsad dunya nu'ti minha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, pasti Allah akan memberikannya. Wa man aradal harsal akhirah, tapi barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, pasti Allah akan mencukupkan baginya kebutuhan dunia dan juga kebutuhan akhirat tentu saja. Itu. Nah, kita harus cukup dengan itu. Jadi kalau misalkan kita banyak mencari rizki mati-matian gitu kan, dughulupat salat Jumat istilahnya gitu kan, kata orang Sunda. Ya, dughulupat salat Jumat itu apa? Apa? Dughulupat, kan ada dughulupat nyawa. Ini dughulupat salat Jumat kalau di sini kan tantangannya salat Jumat. Ada dughulupat nyawa, ada dughulupat salat Jumat gitu ya. Iya. Waqna bi ilmillah, kita harus qanaah dengan ilmu Allah gitu. Kita harus qanaah dengan ilmu Allah. Kita harus merasa cukup. Kita harus merasa cukup. Merasa cukup tidak bertentangan dengan pasrah. Maksudnya merasa cukup tidak bertentangan dengan berusaha, bukan. Jadi bukan berarti kalau merasa cukup itu dia tidak berusaha. Cuman kalau dia sudah berusaha, orang yang qanaah tidak akan pernah putus asa atas apa yang tidak didapatkannya gitu. Itu orang yang qanaah. Dia tetap berusaha, akan tetapi kalau dia berusaha kemudian belum dapat apa yang dia inginkan, dia yakin bahwa dia akan mendapatkan yang terbaik sesuai dengan putusan Allah. Itu qanaah. Jadi qanaah itu bukan berarti dia merasa cukup, udahlah kerja saya cukup seginilah. Gitu kan? Enggak mau berusaha lagi. Nah, bukan berarti orang yang mencari kerja lagi itu tidak qanaah, tidak. Orang qanaah itu dia tetap berusaha, tetapi ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia merasa cukup atas apa yang telah dia dapatkan dan atas apa yang dia nikmati. Itu qanaah gitu. Qanaah itu bukan berarti diam, qanaah itu ya. Kemudian wala tahris, jangan rakus. Nah, ini kan orang yang qanaah dia tidak akan rakus. Orang yang qanaah dia tidak akan mengambil comot sana comot sini, tidak. Kenapa? Karena tahu ada bagian-bagian yang telah Allah tentukan bagi dirinya, gitu kan? Gitu. Itu orang qanaah. Makanya dia tidak akan rakus. Dia tidak akan mengambil yang bukan haknya, dia tidak akan mengambil barang yang bukan miliknya. Kenapa? Karena qanaah, cukup buat dia yang halal. Dia tidak akan mengambil milik orang. Dia tidak akan menangisi apa yang dia tidak dapatkan. Itu qanaah. Orang qanaah adalah orang-orang yang tidak hasud, orang-orang yang tidak iri atas nikmat yang orang lain dapatkan. Orang qanaah tidak akan menangisi atas kebahagiaan orang lain dan tidak akan bergembira atas kesedihan orang lain. Itu qanaah. Jadi kalau orang hasud kan cirinya itu SMS ya. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Nah, itu orang hasud, orang yang tidak qanaah. Jadi orang yang tidak qanaah itu senang SMS-an. Senang SMS-an. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Kenapa? Fafil hars. Karena di dalam kerakusan, karena di dalam rakus, ta'ibun. Ada rasa lelah dan sesuatu yang memalukan. Ya kan? Orang rakus pasti bakalan capek. Kenapa? Karena orang rakus pasti akan memikirkan apa yang orang lain dapatkan. Orang rakus pasti akan senantiasa memikirkan apa yang didapatkan oleh orang lain. Kenapa ya orang lain dapat ini? Kok saya tidak? Kenapa? Bolu yang di depan lebih enak kayaknya daripada bolu yang di tangan saya gitu kan. Kenapa makanan yang di seberang kok goreng-gorengan, kok saya cuma kukus-kukusan. Nah, itu tidak qanaah, tidak menikmati apa yang dia dapatkan. Gitu. Kenapa di seberang dapatnya Ratna, di sini dapatnya Amanda misalkan gitu kan. Dan seterusnya. Berkata Syekh Maula Al-Arabi radhiyallahu an, sesungguhnya manusia itu akan senantiasa mencari kebutuhan dunianya dengan cara yang rakus. Dengan cara yang rakus. Sementara orang-orang soleh sesungguhnya harus mencari dunia itu dengan bizuhud,
dengan zuhud. Dengan zuhud itu merasa cukup, fiha wal istighalu billah, dan senantiasa sibuk dirinya dengan Allah, bukan sibuk dengan dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum, doa yang senantiasa kita hafal ya. Kita hafal, ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, aku akan mengabulkannya. Nah, ini sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah jaminan dari Khalik kepada makhluknya, bahwa Khalik pasti akan menjamin rizki bagi makhluknya. Jadi kita jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa kekurangan atas rizki yang Allah berikan kepada kita. Karena sekali lagi, apa yang kita minta, kata Ibnu Athaillah, itu belum tentu sesuai dengan pilihan Allah. Tapi apa yang kita butuhkan, itu biasanya sesuai dengan pilihan, gimana tadi rumusnya? Apa yang kita minta itu belum tentu sesuai dengan pilihan Allah. Tapi apa yang Allah pilihkan buat kita itu pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Itu rumus yang diberikan oleh Ibnu Athaillah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min da'in illa wa huwa baina ihda salasin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu berdoa kecuali baginya mendapatkan satu di antara ketiganya. Pertama, imma an tu'ajjala lahu talibatuhu. Bisa jadi ketika dia berdoa, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau dia mendapatkan keinginannya, berarti kalau orang itu soleh, maka Allah memberikan yang terbaik buat dirinya. Wa imma ayyuddakhara lahu sawabuha. Atau bisa jadi apa yang dia minta Allah simpan nanti di yaumil akhir sebagai pahalanya. Wa imma ayyusrafa anhu minas su'i misluha. Atau Allah hindarkan dirinya dari kecelakaan, dari kebinasaan. Mungkin ketika kita berdoa, ya Allah minta minta mobil baru dan lain sebagainya. Tapi ternyata dalam suatu ketika Allah hindarkan dia dari sebuah kecelakaan. Kalau misalkan kecelakaan itu terjadi, maka biaya yang dikeluarkan bisa sesuai dengan harga mobil yang kita inginkan. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi apapun yang kita minta, kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan satu di antara tiga hal tadi. Bisa memang diijabah sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau disimpan sebagai simpanan akhirat nanti Allah berikannya di yaumil akhir, atau Allah hindarkan dari kebinasaan, dari kecelakaan yang mungkin harga kebinasaan tersebut, harga kecelakaan tersebut kalau dihitung dengan biaya sesuai dengan biaya yang kita inginkan. Terakhir, hadirin rahimakumullah, Syekh Abdul Aziz mengatakan, barang siapa yang berdoa kepada Allah, akan tetapi dia tidak ridho dengan keputusan Allah, dia tidak ridho dengan keputusan Allah yang benar. Misalkan begini, dia meminta A tetapi Allah tidak memberikannya A, atau ketika dia meminta A tetapi Allah memberikannya B dan dia itu tidak ridho. Kemudian ketika dia meminta lagi, kemudian diijabah permintaannya, maka sesungguhnya kata Syekh Abdul Aziz itu merupakan istidraj. Itu merupakan istidraj. Fahuwa mustadrajun mimman qila iqdu hajatihi fa inni akrahu an asma'a sautihi. Sesungguhnya ketika Allah mengijabah doanya sesuai dengan permintaannya, tetapi orang ini bukan orang soleh, fa inni akrahu an asma'a sautihi. Sesungguhnya Allah benci mendengar suara orang ini, makanya Allah kabulkan. Jadi bukan satu jaminan. Kalau ada orang itu diijabah, kemudian kalau orang itu berdoa kemudian diijabah. Kata Allah, fa inni akrahu an asma'a sautihi, karena sesungguhnya Allah benci mendengar suaranya, ya udah dikasihlah, gitu. Istidraj kayak gitu. Sama ketika kita punya anak kita tuh bandel, Pak minta uang. Nah, gitu kan. Karena biar apa? Biar enggak gandeng, biar enggak ngomong terus gitu.
Nah Allah juga sama terhadap hambanya. Sama seperti misalkan kisahnya Bal'am bin Ba'ura itu. Seorang soleh zaman dulunya di zaman Nabi Musa. Ya kan? Tapi kenapa hatinya berpindah kepada kesyirikan, hatinya berpindah kepada Fir'aun, malah menolak Nabi Musa. Ketika dia berdoa, Allah tetap kabulkan. Kenapa? Karena mungkin Allah tidak mau mendengar suaranya lagi, ya kan? Allah tidak mau mendengar rintihannya lagi. Ya Allah, Allah kabulkan karena bosan Allah mendengar orang-orang suara seperti itu. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz, fa in kana ma'ihtiaril haq ta'ala, dan barang siapa yang ridho dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala, walaupun apa yang dimintanya itu tidak diijabah, kana mujaban wa illam yu'ta. Sesungguhnya doa orang tersebut diijabah walaupun dia tidak mendapatkan apa yang dia minta. Wal a'mal bi khawatimiha. Dan sesungguhnya amalan-amalan itu jauh lebih indah pada akhirnya. Jadi keindahan, kenikmatan itu hanya bisa kita lihat nanti kalau kita sudah di akhir ujung kehidupan. Sekarang mungkin kita masih bersenang-senang. Sekarang mungkin kita masih gelisah, masih tidak suka atas keputusan Allah, tidak suka menerima gelar haji misalkan dan lain sebagainya. Bahkan ingin mengembalikan lagi gelar haji. Demi Allah, sesungguhnya itu merupakan kenikmatan, nanti akan terasa nikmat di akhir kehidupan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun-Gun. Demikian Bapak Ibu sekalian materi Al-Hikam Ibnu Athaillah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Gun-Gun terkait dengan doa mendoa. Jadi doa yang Allah kabulkan dan doa yang kita inginkan. Apakah doa yang selalu Allah berikan kepada kita itu memang benar-benar kita butuhkan atau tidak? Itu ada rumusnya yang dari Ibnu Athaillah. Saya lupa tadi rumusnya apa Pak Gun-Gun? Masih ingat? Apa? Bukan rumusnya yang terakhir tadi. Saya lupa. Rumus bukan itu. Bukan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, bukan SMS yang itu. Tetapi yang kita butuhkan, yang Allah berikan kepada kita itu apa yang kita butuhkan. Sementara apa yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Jadi itu adalah rumusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan terkait materi yang tadi sudah disampaikan. Maka sekarang saatnya untuk ditanyakan. Pak Awad, silakan Pak Awad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan sesuai dengan pembicaraan tadi yang Bapak katakan, bahwa apa yang kita butuhkan belum tentu Allah inginkan. Jadi sebaik-baiknya doa yang bagaimana Pak doanya? Supaya apa yang kita butuhkan juga Allah juga tahu juga gitu. Apa yang kita inginkan dikabulkan gitu. Silakan Pak Gun-Gun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ada satu doa yang sering kita baca di dalam sehabis sholat kita. Kita mengenalnya doa sapu jagat ya Bu ya. Kalau Bu Panca bilangnya doa kojo. Hampir semua orang bilangnya doa kojo, karena doa kojo itu kalau dia nggak bisa doa pasti balik lagi itu lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau misalkan lupa lagi, baca itu lagi, ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kata Rasulullah SAW, ini adalah doa yang terbaik. Kenapa? Karena kita meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.
Sebagaimana pertanyaan Al-Ustadz Al-Kiram Pak Awad gitu ya. Kita sering berdoa kepada Allah tapi kita tidak tahu apakah yang kita doakan itu, apakah yang kita mintakan itu baik buat kita sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Begini, kalau kita kembali kepada doa yang tadi, kita kan meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu selalu dibaca dan itu selalu diulang-ulang. Doa yang diulang-ulang kemungkinan diijabah itu besar, ya kan? Nah, boleh jadi doa Rabbana atina fid dunya hasanah sama wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bikin satu kesimpulan. Kalau kita meminta satu doa lagi, ya kan? Contoh misalkan, ya Allah, berikanlah saya yang beruk materi lah. Rizki, apalah gitu dan lain sebagainya. Pekerjaan yang gajinya besar. Contoh misalkan. Ternyata Allah tidak mengabulkannya. Boleh jadi tidak terkabulkannya doa ini itu karena bertentangan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau misalkan Allah mengabulkan doa ini, doa yang kedua ini, boleh jadi si doa yang ini itu akan mencelakakan kita di dunia dan mencelakakan kita di akhirat. Makanya Allah tidak kabulkan. Kenapa? Karena Allah sudah mengabulkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, makanya yang terbaik buat kita adalah kita tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna zalika 'alallahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, kata Allah. Supaya kita itu tidak pernah merasa putus asa kalau tidak mendapatkan apa-apa dan kita tidak terlalu berbangga diri kalau kita mendapatkan sesuatu. Boleh jadi ketika kita meminta rezeki yang banyak itu menjadi farahu, sombong. Nah, sombong itu menjadikan ketidakbaikan kita di dunia dan ketidakbaikan di akhirat. Makanya bertolak belakang dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sering berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh jadi doa-doa yang kita lantunkan itu bertolak belakang dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita kan sering memohon kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, kalau kita meminta rizki, meminta A, meminta B, meminta C, itu boleh jadi doa-doa tersebut akan bertentangan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh jadi apa yang kita minta tidak sesuai dengan permintaan kita yang pertama. Boleh jadi tidak sesuai dengan permintaan kita untuk baik di dunia dan baik di akhirat dan selamat dari azab neraka jahanam. Itu mungkin jadi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan katsira. Ada pertanyaan lagi? Bapak-Ibu sekalian? Bu Nivi? Ada pertanyaan? Tidak ada? Mas Edo? Baik, kalau tidak ada, mari pengajian pada malam hari ini kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman, insyaallah Jumat depan pengajiannya oleh Pak Ari Purnomo. Ari Purnomo namanya, Pak Ari Purnomo. Materinya terkait dengan pembentukan anak soleh, jadi menggali potensi setiap anak, insya Allah. Suaminya Bu Yalti, insya Allah. Pak Edi, ada yang mau ditanyakan? Pengumuman. Oh, Laverton. Oh. Di kampung halaman. Saya juga dengar dari Pak Anto barusan katanya saudaranya Bu Rasmi sama orangnya, Pak. Sekarang Pak Anto sedang takziah di rumah Bu Rasmi. Oh, berbeda lagi ini berarti ya. Oh, oke. Innalillahi. Iya, betul. Oh, oke.
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita doakan semoga almarhum semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertakziah, maka bisa menghubungi Pak Emi langsung ataupun Bu Rasmi insyaallah.